Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, inilah kelanjutan kisah Nabi Adam alaihi salam. Kisah Nabi Adam alaihi salam tentu tak berhenti sampai di sini. Dalam kehidupannya di surga, Allah mengizinkan Adam dan Hawa untuk menikmati apa saja yang ada di surga sesuka hati mereka. Namun secara spesifik, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mereka mendekati satu hal, yakni pohon khuldi. Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak, lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu mendekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Walau Nabi Adam diajarkan banyak hal oleh Allah, namun ia tak mengetahui apa-apa yang tak Allah izinkan beliau untuk ketahui. Hal ini termasuk rencana iblis menggelincirkan Adam dan Hawa untuk melanggar ketentuan Allah. Disebutkan dalam beberapa riwayat, pohon khuldi merupakan pohon pengetahuan, di mana ada pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ada yang menyebut buah dari pohon ini dapat membangkitkan hawa nafsu. Ketika terbit hawa nafsu, maka sudah pasti akan ada rasa ketidakpuasan yang muncul. Terlepas dari manfaat dan mudarat pohon surga ini, larangan tetaplah larangan. Apapun yang telah menjadi ketentuan Allah, haram hukumnya untuk dilanggar. Setan kemudian berbisik pada Adam dan Hawa tentang keistimewaan pohon khuldi. Kisah ini tertulis di dalam Al-Quran surat Toha ayat 120. "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian atau pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" bujuk iblis. Iblis lalu menghasut serta meracuni pikiran Adam dan Hawa dengan berbagai cara. Lambat laun berkat rayuan dan kerja keras iblis, dua manusia pertama ini pun tergoda memakan buah khuldi. Seketika Allah pun murka. Nabi Adam dan Siti Hawa diputuskan untuk diasingkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Namun demikian, sejak awal Allah memang menakdirkan manusia untuk turun ke bumi dan menjadi pemimpin di tempat itu. Manusia diciptakan bukan dengan maksud untuk memimpin di surga. Meskipun Adam dan Hawa telah bertobat, Allah tetap memberikan hukuman pada mereka dengan turun ke bumi. Nabi Adam diturunkan di tempat yang terpisah dengan Siti Hawa. Sebagian rujukan menyatakan bahwa Nabi Adam diturunkan di daerah India, sedangkan Siti Hawa berada di dataran Arab. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 24 dan 25. "Turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan." Kisah Nabi Adam ini tentu mengingatkan kita semua, terutama umat muslim, bahwa tidak akan ada kebaikan yang dapat diraih dari ketidaktaatan pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu melakukan apa yang diperintahkan serta menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Kisah Nabi Adam yang diturunkan ke bumi ini patut menjadi pelajaran sekaligus pengingat bagi seluruh umat manusia. Ketika Nabi Adam turun ke bumi, 40 tahun tidak makan dan 500 tahun terpisah dengan Hawa. Selama 40 tahun semenjak terusir dari surga dan tinggal di bumi, Nabi Adam tidak pernah makan. Ia tak tahu harus makan apa. Nabi Adam juga telanjang sampai kemudian malaikat Jibril memberi kain wol, hasil tenunan Hawa, yang kala itu belum berjumpa dengan Adam. Adam dan Hawa terpisah selama 500 tahun. Sejarawan Mesir Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman mengatakan saat turun ke bumi, Adam dan Hawa dalam kondisi telanjang. Hawa diturunkan di dekat pantai Laut Asin di Jeddah, sedangkan Adam di daratan India. Allah berfirman,
Turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Quran Surat Al-A'raf ayat 24. Setelah matahari terbit menunjukkan siang, Adam melihat matahari berputar di atas ufuk. Dia merasa kagum atasnya. Ketika matahari mulai meninggi, sinarnya membakar Adam karena dia telanjang dan tidak berpenutup kepala. Jibril menghampirinya dan Adam mengadukan hal itu kepadanya. Maka Jibril mengusap-usap kepala Adam dengan tangannya. Maka tingginya berkurang kira-kira 35 siku. Qatadah mengatakan, apabila Adam merasakan haus, dia minum dari air yang ada di awan. Diriwayatkan bahwa ketika rambut Adam mulai tumbuh di kepalanya dan kuku-kukunya mulai memanjang, Jibril datang kepadanya seraya memotong rambut dan kukunya. Kemudian rambut dan kukunya dikubur di dalam tanah. Dari timbunan tersebut, Allah menumbuhkan kurma. Oleh karena itu, dikatakan, muliakanlah paman-pamanmu kurma. Ibnu Abbas mengatakan, Adam tinggal di bumi selama 300 tahun, dalam keadaan belum pernah mengangkat kepalanya ke langit karena malu kepada Allah. Dia terus-menerus menangis selama 200 tahun. Dari air matanya, tumbuh menjadi rerumputan dan menjadi minuman burung-burung dan juga binatang-binatang liar. Kemudian Adam mengadu kepada Jibril tentang persoalan telanjang dan panasnya matahari. Lalu Jibril menemui Hawa dengan membawa kibas dari surga. Dia potong bulunya, kemudian dia serahkan bulu tersebut kepada Hawa. Dia ajarkan bagaimana cara Hawa memintal wol. Setelah melihatnya, Hawa bisa memintalnya. Lalu Jibril mengajarkan kepada Hawa bagaimana cara menenunnya. Ditenunnya wol itu menjadi sebuah mantel. Hasil mantelnya dibawa oleh Jibril pergi ke Adam dan dipakaikan kepadanya untuk menutup badannya. Jibril tidak mengatakan bahwa mantel tersebut buatan Hawa. Berikutnya, Adam mengadu karena lapar, sebab dia telah tinggal selama 40 tahun dan belum pernah makan dan minum. Lalu apa yang dilakukan Jibril kepada Adam selanjutnya? Simak terus channel ini untuk kelanjutan kisahnya pada video kami berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga para sahabat bidadari surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberikan keberkahan dalam hidup dan diberikan kebahagiaan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.